Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya kembali akan memperkenalkan ke teman-teman semua salah satu project yang menurut saya menarik untuk kalian pantau. Namun sebelum itu tentunya disclaimer on dulu, saya bukan financial advice. Semua hal yang saya share di sini hanya sharing dari saya saja. Dan sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun, pastikan kalian sudah melakukan riset sendiri terlebih dahulu. Nah, nama tokennya adalah Taroverse. Sesuai dengan namanya, mungkin kalian sudah bisa menebak ya bahwa genrenya adalah Metaverse. Dan di sini juga gaming play to earn. Nah, untuk tampilan utama websitenya, kalian bisa menemukan beberapa hal. Pertama adalah alamat kontraknya, dimana kalau kalian pengen cek data-data Taroverse seperti holdernya ada berapa, transaksinya seperti apa, harganya sekarang berapa, itu kalian tinggal copy paste saja kontrak addressnya di sini. Oke, dan kalau misalnya kita masuk langsung ke home gitu ya, kalian akan temukan langsung teaser atau gambaran kira-kira gimana nanti jadinya kalau misalnya sudah selesai di develop Taroverse-nya. Oke, dan kira-kira akan jadinya seperti ini kalau kalian lihat. Ini adalah karakternya gitu ya. Dan disebutkan di sini adalah multi-game metaverse of play to earn games. Nah, ini adalah kira-kira tampilannya akan kalian bisa mainkan nanti kalau sudah jadi gamenya. Oke. Nah, kemudian di sini ada dikasih highlight Taroverse. Taroverse is a cross-platform metaverse island which allow players to socialize and enjoy a wide variety of games on all devices. So you can connect with your friends and from anywhere in the world and play together. Kalian bisa collect NFT, oke, atau mendapatkan NFT. Kemudian setelah itu kalian bisa menghasilkan rewards atau menghasilkan pendapatan. Setelahnya juga kalian bisa unlock semacam achievement atau mendapatkan pencapaian. Nah, apa itu NFT chest? Di sini kalian akan bisa mendapatkan berbagai NFT ketika kalian membuka kotak ini. Oke, baik itu kalian bisa dapatkan seperti hero di sini yang tentunya ada beberapa macam ya, ada yang samurai, ada yang assassin, ada juga yang musician, tergantung kalian dapatnya yang mana. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai Taro token, sebenarnya ini tokennya udah pernah saya mention juga di channel ini beberapa minggu yang lalu gitu ya, karena saya memang temukan menarik. Nah, kalau kalian merupakan holder Taro token, beberapa hal yang bisa kalian lakukan terhadap token tersebut adalah kalian bisa staking. Oke, APR-nya itu luar biasa besar. Nanti kita bakalan cek gitu ya. Kemudian kalian bisa farming, kalian bisa juga tradingin, kalian bisa juga no loss lottery, bisa masuk ke leaderboard, weekly task, events, and guilds. Jadi ini adalah ways to earn Taro token, cara mendapatkan Taro token, gitu ya. Nah, roadmap-nya kalian juga bisa baca secara detail di sini. Mereka udah sampaikan hingga Q3 atau kuartal 3 tahun 2022. Dan di sini menariknya mereka akan merencanakan untuk centralized exchange listing di Q3 2022. Ya, seperti kalian ketahui lah gitu ya, kalau kita udah berbicara soal listing di centralized exchange, biasanya itu akan mendongkrak harga lebih tinggi gitu ya. Dan partner mereka juga banyak banget, kalian bisa cek ada beberapa venture capital yang juga lumayan dikenal, kemudian ada berbagai launchpad yang harusnya kalian juga ada pernah dengar seperti komunitas yang udah sering juga saya sebutkan di channel ini, karena saya pribadi kalau lagi cari project-project baru itu biasanya ke launchpadnya komunitas, karena di sini dia tidak pilih kasih gitu guys, alias kalian punya berapapun token komunitas, kalian akan berkesempatan untuk membeli project baru yang launching di komunitas dengan harga perdana. Oke, berapapun token komunitas yang kalian punya. Jadi itu jarang banget kan kalau misalnya di launchpad lain kalian akan ketemu dengan tier-tier yang sangat terpetak-petak gitu ya. Kemudian untuk mencapai tier yang tertinggi tentunya kalian perlu modal yang sangat amat besar. Sedangkan di komunitas itu market cap-nya masih tidak terlalu besar, harga koinnya tidak terlalu mahal, sehingga kalian tidak perlu modal yang terlalu besar untuk bisa membeli token baru dengan harga yang murah. Dan jumlahnya juga cukup banyak alokasinya gitu ya. Nah, saran saya kalau misalnya kalian memang tertarik untuk mempelajari tentang Taroverse, kalian coba masuk saja ke pitch deck-nya gitu ya. Yang ada pilihannya di sini pitch deck ya. Di sini akan dijelaskan secara detail apa itu Taroverse gitu ya. Di sini ada penjelasannya. Intinya kalian nanti tinggal connect, collect, play, dan earn gitu ya. Value proposition-nya di sini ada DeFi dengan NFT, true ownership, dan multi-game metaverse. Nah, di sini juga disebutkan no loss lottery, players are able to participate in NFT chess lotteries using Taro tokens which will be done via over subscription method.
The winners get NFT boxes against their Taro token, and the remaining will be able to claim their tokens back and reroll for next lottery. Jadi kalau misalnya kalian punya token Taro, nanti kalian bisa ikutan lottery di sini, gitu ya. Atau kalian pengen beli NFT box, atau kalian pengen staking juga bisa, gitu ya. Nah, ada 3 macam game yang nanti akan mereka luncurkan. Genrenya adalah Tactic Royale, Monster Bash, dan juga Taro Game Quest. Nah, kalian bisa cek apa itu Tactic Royale gitu ya. Di sini disebutkan play to earn auto chess strategy. Ya, pada intinya permainan catur lah gitu ya. Tapi menggunakan NFT Taro First. Atau kalian lebih suka yang bunuh-bunuh monster ya. Kalian masuknya ke Monster Bash gitu ya. Ini lebih ke arah petualangan. Kalau misalnya kalian pengen yang susun-susun, ada puzzle-nya, genre-nya gitu ya. Ya kalian masuknya ke Taro Gem Quest. Nah, ini semuanya nanti menggunakan NFT dari Taro First pastinya, gitu ya. Nah, di sini juga disebutkan governance and utility token. Ini penjelasan soal Taro tokennya ya. Supported blockchains BSC, Polygon, and OEC. Jadi ada 3 blockchain yang nge-support Taro First di sini. Ada Binance Smart Chain, ada Polygon, dan OEC. Nah, use case dari token ini apa saja? Kalian bisa untuk staking, farming, untuk mendapatkan NFT, untuk transaction fee juga bisa, untuk merging dan dismantling NFT-nya. Kemudian untuk aktivitas di dalam game juga tentunya menggunakan Taro token. Untuk mendapatkan reward dari leaderboard juga kalian dapatkan berupa Taro token, dan juga kalian bisa providing liquidity di exchange. Oke, atau jadi liquidity providernya Taro token. Nah, di sini juga ada penjelasan DeFi dan in-game-nya. Di sini ada DeFi multiple earning mechanism, atau cara kalian bisa mendapatkan penghasilan dari Taro First itu gimana aja. Kalian bisa farming dari liquidity provider, kemudian kalian bisa staking Taro tokennya, atau kalian ikutan lottery, atau kalian bisa staking NFT yang sudah kalian dapatkan, atau kalian pengen trading saja tokennya juga bisa gitu ya. Nah, roadmap-nya tadi udah dijelasin juga, mereka udah sampaikan hingga Q3 2022. Kalian bisa cek saja apa-apa yang mereka sudah rencanakan. Pada intinya yang membuat saya cukup tertarik adalah di Q3 di sini guys. Mereka rencanakan centralized exchange, ada listing di situ. Kemudian mereka akan lakukan alpha testing di Q3 2022. Kemudian akan ada e-sport competition gitu ya, yang sekarang lagi booming-boomingnya gitu ya. Kalau mereka berhasil membuat e-sport competitionnya dengan baik gitu ya, dan hype gitu ya, itu tentunya akan berdampak baik banget dengan harga Taro token. Nah, tokenomics-nya sendiri kalau kalian perhatikan, total supply-nya nanti ada 2 miliar token. Oke. Kemudian initial circulating supply-nya itu ada 42 juta token. Nah, sisanya nanti ada hard cap-nya, seed sale, private sale, public sale, dan initial market cap-nya kalian bisa cek sendiri. Dan di sini juga dia penjelasannya yang sudah terjual gitu ya, seed round, private round, dan public round-nya harganya berapa. Ini sebenarnya fasenya udah lewat gitu ya, sekarang udah terlisting. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini juga ada penjelasan, kalau misalnya kalian menjadi investor awal, kalian bisa mendapatkan reward seperti ini. Kemudian kalau pengen tahu core timnya itu siapa aja, atau developer dari Taro First ini siapa aja, kalian bisa cek di sini. CEO-nya namanya Siddhan Srivastava, yang harusnya orang India ya guys ya. Ada Vivek Burada sebagai CTO dan Junchen sebagai lead game developer. Kalian bisa cek ini experience atau pengalaman mereka itu di mana-mana saja. Sebelum tentunya kalian investasi di sebuah project, kalian perlu tahu tim di belakangnya itu siapa aja, apakah bisa dipercaya gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya semua di sini. Oke, dan ya kalau misalnya kalian memang tertarik untuk mencoba, kalian bisa, saya sarankan ikuti Twitternya, oke, dan juga Telegramnya. Khususnya di Twitter gitu guys. Di Twitter di sini ada banyak sekali event-event yang mereka lakukan, seperti yang terbaru ini. Mereka sedang announcing akan ada rilis terbaru dari Taro First, the first open world metaverse on BSC with 4 play to earn mini games, museum, club, and much more. Taro First will go live on this Tuesday, May 31st, 4 PM UTC. Jadi besok tanggal 31 mereka akan launching 4 play to earn mini game gitu ya, ada museum, club, dan lain-lain. Nah, selain itu tadi saya sebutkan, kalau misalnya kalian staking, makin cepat itu makin baik, karena semakin banyak orang staking, ini APR-nya semakin rendah. Kalau kalian staking kemarin itu dapatnya 766% APR-nya. Oke. Kalau kalian lebih cepat lagi sebelumnya itu bahkan sampai berapa nih? Kalian hitung sendiri aja nolnya. Ini berarti 1 juta% gitu ya. Jadi gede banget untuk APR stakingnya.
Dan ya, kalau misalnya kalian memang tertarik untuk mencoba Taro First-nya, kalian bisa langsung aja masuk ke website dan juga ikuti berbagai media sosialnya. Yang semua linknya akan saya sertakan di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian masih penasaran tentang fitur-fiturnya, kalian bisa cek saja semua di websitenya. Misalnya stakingnya, di sini ada fiturnya. Gitu ya, kalian tinggal konekin wallet kalian. Kalau misalnya kalian punya token Taro First, harusnya kalian bisa staking di sini. Oke. Kalian pengen baca white paper di sini juga ada, atau pengen tahu event yang sedang direncanakan itu apa juga ada gitu ya. Jadi berbagai informasi yang kalian butuhkan semuanya nanti akan bisa berada di Taro First. Dan untuk kalian yang berminat untuk membeli, tentunya kalian bisa cek saja dengan cara di contract address gitu ya, di copy saja. Kalau misalnya kalian biasanya membeli di PooCoin, ya juga bisa kalian tinggal masuk ke PooCoin, kemudian kalian tinggal, ini coba saya contohkan ya guys. Oke, PooCoin. Nah, ketika sampai di sini, kalian tinggal copy paste saja addressnya tadi, gitu ya. Nanti akan ketemu langsung di sini. Oke, nah, kalau sudah, kalian tinggal connect dengan wallet kalian. Kemudian kalau kalian pengen membeli, ya tinggal trade saja di sini. Nanti ada transaksinya, sudah. Kalian menjadi salah satu investor dari Taro First. Untuk sementara market cap-nya ada di 70 juta dolar. Ya, jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya guys tentang Taro First dan gimana cara membelinya. Sekali lagi, ini bukan financial advice. Kalian perlu melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan investasi apapun. Mereka di sini juga udah diaudit ya oleh Certic, salah satu tim audit yang paling disegani lah tentunya di dunia kripto. Dan ya, saya rasa untuk video kali ini cukup lah ya guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.